Nah, ini lebih cenderung disebut dengan salafi politik. Jadi salafi itu nanti ada salafi politik, ada salafi puritan, ada salafi jihadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Dang Sanak yang konsen pada pembinaan mu'allaf di Kalimantan Selatan, yang juga Rektor UIN Antasari, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzi Asri, beserta seluruh pengurus, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, bapak-bapak pimpinan daerah cabang sekota Banjarmasin, dan ibu-ibu sekalian dari Aisyah, mungkin wilayah, daerah, dan cabang sekota Banjarmasin, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian bulanan yang diadakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahman dan rahimnya, curahan kasih dan sayangnya, sampai hari ini, hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1438 Hijriah, kita diberikan kesempatan untuk menyantap hidangan yang Allah siapkan bagi kita dengan memaksimalkan segala aktivitas yang kita lakukan dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi kita bersyukur menyaksikan salah seorang saudara kita yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan, mungkin beliau tinggal di dekat masjid, sering mendengar tausiah, sering mendengar azan, dan juga kemudian tergugah hatinya membuka YouTube keislaman. Dan pada hari ini secara resmi tadi sudah dibimbing oleh Ketua Yayasan Dang Sanak masuk ke dalam agama Islam tanpa paksaan, tetapi atas kesadaran sendiri. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir dan batin, dan kepada kita yang ada di sini mempunyai tanggung jawab untuk membina saudara-saudara kita yang baru, yang dalam Islam disebut dengan mu'allaf, yang perlu dibesarkan dan dikuatkan hatinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami diminta untuk menyampaikan sebuah topik yang seksi bagi warga Muhammadiyah Kota Banjarmasin, karena di era medsos ini ternyata apa yang kita lakukan di sini juga diketahui oleh kawan-kawan dan orang yang jauh dari tempat kita. Pada saat saya di Jakarta di pengajian Ramadan, saya disapa, "Wah, pimpinan daerah Kota Banjarmasin tuh galak juga ya," katanya. "Ada apa, Pak?" Itu kan ada edaran yang menyerukan agar masjid-masjid Muhammadiyah selektif di dalam memilih mubalik. Jangan
memanggil ataupun memberi kesempatan kepada dai salafi untuk menyampaikan tausiah di Masjid Muhammadiyah. Kalau tidak salah seperti itu kata. Oh iya ya Pak, saya bilang. Jadi ternyata Banjarmasin itu pimpinan daerahnya mempunyai perspektif tentang Muhammadiyah dan Salafi ini. Nah, oleh karena itu mungkin juga maka pada hari ini kajiannya ini seperti main bola ini. Muhammadiyah PS Salafi. Atau seperti tinju gitu kan, antara Muhammad Ali vs musuhnya yang lain. Tapi tentu saja pada kesempatan ini kita akan mengkaji agar kita paham, ya, kita mengerti di mana kedudukan kita. Ya. Memang setelah jatuhnya rejim Soeharto yang disebut dengan rejim Orde Baru, kemudian kita masuk ke era reformasi ini, bermunculan beragam pemikiran, beragam ideologi dalam aspek sosial budaya, termasuk juga dalam pemikiran keagamaan yang kadang-kadang kita sulit untuk membedakannya, yang kadang-kadang kita sulit untuk mentipologikannya, karena antara yang satu dengan yang lainnya saling berhimpitan atau bahkan beririsan. Artinya kalau beda-beda itu beda-beda tipis, ya. Itu kata siapa itu, beda-beda tipis itu? Kayaknya di TV itu. Ya. Nah, misalnya ada tradisionalis, kemudian ada tradisionalisme, modernis, ada tradisionalis, neo-tradisionalisme, modernis, neo-modernisme, kemudian fundamentalis, neo-fundamentalisme, salafis barangkali, neo-salafisme. Tradisionalis mungkin kalau kita anggap, ya kita anggap itu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama, dikatakan tradisionalis. Tetapi di era reformasi ini, dari kandungan saudara-saudara kita tradisionalis ini kemudian lahir para neo-tradisionalis yang barangkali dalam tanda kutip kita sebut dengan liberalis. Dari kandungan saudara-saudara kita tradisionalis ini lahir kawan-kawan, misalnya kita sebut nama Ulil Absar Abdallah, kemudian Misri Zahrawi Misrawi gitu ya. Nah, ya kalau tidak salah namanya. Kemudian yang lain-lain, Miqsad Ghazali. Nah, ini orang tradisionalis tapi mengkritik segalanya, bahkan mendekonstruksi, kecuali barangkali yang tidak dikritik itu mazhab Syafi'i. Nah, itu saja. Kemudian yang modernis, ada postmodernis. Misalnya seperti Cak Nur dan yang lain-lain dan pengikut-pengikutnya. Yang fundamentalis sebenarnya ingin mengembalikan kepada ajaran Al-Quran yang murni. Kemudian fundamentalis yang lagi hangat misalnya kita sebut HTI. Ya. Nah, salafis, kemudian ada neo-salafis. Nah, yang hari ini akan kita kaji. Ya. Kalau kita berbicara salafi, sebenarnya di tengah-tengah nanti kita akan ketemu Muhammadiyah. Jadi paham salafi dahulu. Kita bicara tentang sejarah salafi. Salafi itu secara umum adalah ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya.
dengan mengikuti pemahaman dan praktek salaf. Ar-ruju ilal Quran was sunnah, dengan mengikuti pemahaman dan praktek salaf. Nah, salaf ini ada yang 3 generasi, ada juga yang mungkin sahabat saja. Ada sahabat, ada yang sahabat tabi'in, ada yang sahabat tabi'in, tabi'at, tabi'in. Tapi yang perlu kita pahami bahwa sejak awal di zaman Nabi itu tidak ada itu yang disebut dengan salafi, yang disebut dengan khalafi, yang disebut dengan barangkali organisasi yang kita kenal sekarang ini, Muhammadiyah, NU, tidak ada. Ya, mereka sahabat semuanya. Nah, salafi ini baru dimulai pada masa Ahmad bin Hambal. Ini saya sebenarnya buat makalah ini, bukan makalah sih, PowerPoint. Nah, Ahmad bin Hambal yang wafat 855 Hijriah. Nah, pada masa beliau, pemerintah yang berkuasa memaksakan teologi Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah. Mungkin tidak perlu saya jelaskan nanti khusus apa itu akidah Mu'tazilah. Yang intinya memaksa kepada rakyat, khususnya ulama, untuk berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, Ahmad bin Hambal sebagai seorang ulama, beliau tidak mau. Tetapi beliau kepada ajaran Al-Quran. Nah, tadi kan kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk dan juga bukan tidak makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, beliau ini yang pertama kembali kepada paham yang pertama. Karena di zaman itu, di tahun 800-an itu, Bani Abbas berpaham mazhab Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu rukun imannya tauhid, al-adal, al-amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar, al-manzilah, bani manzilata ini, kemudian al-adlu. 5 itu ya. Nah, lalu setelah Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah mengikuti Ahmad bin Hambal, juga paham salaf. Setelah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim paham salaf. Kemudian setelah itu, ini di tahun 800-an ya, Ibnu Taimiyah 1328, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi wafat tahun 1350. Nah, beliau ini paham salafnya lebih cenderung kepada akidah tauhid. Mazhabnya mazhab Hambali, tetapi tidak fanatik. Ibnu Taimiyah misalnya dalam masalah politik, beliau punya ijtihad tersendiri, bahwasanya dalam kitabnya As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahi ar-Ra'i war-Ra'iyah, bahwasanya pemimpin itu yang penting al-qawiyul amin, kuat dan bisa dipercaya. Nah, padahal saat itu kan orang ada daulah Bani Abbas, sebelumnya daulah Bani Umayyah, tapi beliau sudah punya pemikiran, artinya berijtihad dalam bidang fikihnya tidak ketat. Ibnu Qayyim bukan saja masalah fikih, masalah tasawuf, beliau punya kitab namanya Madarijus Salikin, berbicara tasawuf, tapi tasawuf yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga dengan pemikiran bagaimana orang bisa merasakan kelezatan dalam beragama itu. Nah, kalau dibaca Madarijus Salikin itu enak sekali. Nah, ini salaf ya. Kemudian di tahun 1787 wafat, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Di saat dunia Islam pada saat itu hampir seluruhnya, termasuk di Hijaz, dalam aspek tauhid orang menyembah Allah, tetapi untuk menyembah Allah harus pakai wasilah. Karena pada saat itu sangat marak kehidupan tasawuf dan tarekat. Jadi kalau menyembah Allah, bukan saja di kota-kota, di desa-desa ada makom yang dijadikan sebagai wasilah.
Nah, maka Muhammad bin Abdul Wahab berkolaborasi dengan seorang pimpinan dari Dariyah namanya Ibnu Su'ud, berusaha untuk memerangi, memberantas apa yang beliau sebut dengan kemusyrikan di dalam akidah ini. Nah, sehingga satu demi satu, kota demi kota bisa dikuasai, akhirnya bisa mendirikan Daulah Su'udiyah, ya, kerajaan Su'ud dari keluarga Ibnu Su'ud. Itu di abad ke-18. Nah, ini salaf. Pahamnya salaf, yaitu kembali kepada Al-Quran. Tetapi lebih cenderung kepada aspek akidah. Asalnya ini akidah. Daulah Ibnu Su'ud ini kemudian silih berganti, diganti oleh syarif-syarif, termasuk Syarif Husain dan seterusnya. Lalu di abad ke-20 kembali bisa direbut dengan Raja Faisal dan seterusnya, berganti-ganti rajanya, ya. Dan memang pusat Islam saat itu di dunia Islam untuk belajar Islam salah satunya adalah di Mekah dan di Madinah dan juga di Al-Azhar. Nah, sebelum sampai di situ, nah ini nanti kalau kita bicara salaf, bahwa Muhammadiyah itu juga salaf. Dari Muhammad bin Abdul Wahab yang ingin membersihkan tauhid ini, mempengaruhi kepada beberapa tokoh pembaharu. Di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang wafat tahun 1898. Seorang tokoh dari Afghanistan. Kemudian Muhammad Abduh. Kemudian Rashid Ridho, yang kebetulan tiga-tiganya ini di Mesir. Dari tiga tokoh ini, ya, kemudian dari Indonesia ada seorang yang bernama Muhammad Darwis, yang pada saat beliau naik haji diganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Terpengaruh, yang paling banyak terpengaruh kepada Muhammad Rashid Ridho melalui tafsir Al-Manarnya, yaitu gerakan salaf, paham salaf, yaitu paham salaf ar-ruju' ilal Quran wa sunnah dari Muhammad Rashid Ridho. Tetapi Muhammad Rashid Ridho ini salafnya seperti apa? Nah, kalau tadi salafnya adalah salaf Hambali. Muhammad bin Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Muhammad bin Abdul Wahab. Di belakang nama mereka itu ada Al-Hambali. Salaf Hambali. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini dia tauhidnya adalah salaf, kemudian fikihnya tidak bermadhab, walaupun sebenarnya itu ada Hambali juga di nama belakangnya, tetapi dalam tafsir Al-Manarnya tidak bermadhab. Nah, itu. Kemudian juga Ahmad Dahlan terpengaruh dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini salaf tauhidnya, tapi kemudian beliau ini bersinggungan dengan Perancis, bersinggungan dengan Inggris, ketemu dengan dunia modern. Nah, di situ Ki Haji Ahmad Dahlan mengambil nilai-nilai modernisme, nilai-nilai kemajuan. Dari Jamaluddin Al-Afghani, reformisme agar umat Islam kembali bangkit dan jaya, karena umat Islam itu sebenarnya jaya. Nah, diambil oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nah, di sini. Jadi sebenarnya Muhammadiyah itu pahamnya paham salaf juga, tapi ngaran organisasinya Muhammadiyah. Nah, oke, sampai di sini. Nah, sekarang kita bicara tentang Salafi. Ya. Salafi tadi sampai Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah itu berdiri kerajaan Saudi yang disebut dengan Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Nah, di abad ke-20, khususnya di tahun 60-an sampai 70-an, pimpinan Islam di dunia Arab itu dipegang oleh Mesir. Oleh Mesir, dibawa ke pemimpinan Gamal Abdul Nasir. Nah, pian nang tuha-tuha pasti tahu itu.
Jadi dunia Arab bersatu di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser. Tetapi ternyata dalam perang 6 hari dengan Israel kalah dunia Arab itu. Nah sampai akhirnya Gaza nang wayah ini nah dikuasai oleh Israel. Sinai itu tahun 73 kalau Sinai. Jadi dikuasai. Kalah. Nah akhirnya setelah kalah, siapa yang memimpin dunia Arab ini? Di tahun 70-an Saudi itu sudah mengalami apa yang disebut dengan bom minyak, oil boom. Mereka dapat limpahan kekayaan karena kandungan minyak yang melimpah di bumi Arab. Nah maka Saudi mulai tahun 70-an tuh hendak menjadi sebagai yang diperhitungkan di tengah-tengah politik dan agama di dunia Islam mulai tahun 70-an itu. Nah, mereka kan tadi mazhabnya apa? Mazhabnya Hambali tadi. Karena setelah mereka berdiri kerajaan Saudi itu, yang berkuasa adalah dari kalangan Ibnu Saud dan keturunannya. Jadi rajanya, pangerannya, gubernurnya, jabatan penting itu Ibnu Saud. Tapi kalau dalam masalah agama itu dari keluarganya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, oleh orang barat disebut dengan gerakan Wahabi. Mereka sendiri lebih senang menyebut gerakan Muwahhidun. Ini Salafi. Sebelum ini juga ada Salafi di Mesir itu, setelah zaman Rashid Ridha tadi mempengaruhi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna yang mendirikan Ikhwanul Muslim. Ikhwanul Muslimin zaman Hasan al-Banna itu moderat, tapi belakangan setelah bermusuhan dengan pemerintah menjadi radikal di bawah kepemimpinan Sayyid Qutb. Nah, ini lebih cenderung disebut dengan Salafi politik. Jadi Salafi itu nanti ada Salafi politik, ada Salafi puritan, ada Salafi jihadi. Ini pembagian ulunanya bagi macam-macam itu. Ada Salafi sururi, ada Salafi ghairu sururi, macam-macam. Tapi ini ulun harus membaginya supaya lebih mudah. Ada Salafi, jadi Salafi ingin rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Ada Salafi politik. Nah ini Ikhwan. Nah Ikhwan ini setelah dikejar-kejar di Mesir kan dilarang. Bukan ke Saudi. Oleh Saudi ditampung juga karena sama Salafi. Tetapi bumerangnya di tahun 1978 di bawah kepemimpinan Juhaiman ada pemberontakan. Nah, pian mesti tahu itu. Pemberontakan Masjidil Haram. Bahkan Masjidil Haram bisa dikuasai sampai 1 minggu. Nah, ini Salafi yang mempunyai pandangan politik. Jadi Salafi ini ada Salafi politik, yaitu ya mereka sangat politis. Selalu mengkritisi rejim penguasa dan kalau perlu mengambil kekuasaan. Nah itu salah satu contohnya adalah Ikhwanul Muslimin tadi. Nah maka mulai tahun 78 ini Saudi, wah kalau kayak ini kada kawa dibentuk kayak ini nih. Paham agamanya ini harus dipola. Salah satunya apa? Agar mereka tunduk patuh tanpa reserve kepada pemerintah. Nah itu jadi dipola paham agama, yaitu Salafi, Hambali yang dipola. Maka kemudian di situ muncullah ulama-ulama yang kebetulan mempunyai paham yang demikian. Nah di sini kebetulan ulama juga paham yang demikian. Barangkali kalau dalam pendekatan politik ini dikooptasi oleh pemerintah kemudian dijadikan alat punya paham yang sebagian ini. Mereka itu siapa? Mereka itu yang kita kenal misalnya adalah Abdul Aziz bin Baz yang wafat tahun 1999. Ideolognya ini. Kemudian Nasiruddin Albani wafat tahun 1999. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wafat tahun 2001. Nah, kemudian yang di belakang ini ada Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali.
Kemudian kalau di Yaman yang disebut dengan Salafi Yamani, yaitu Syekh Mukbil yang taat kepada pemerintah. Nah, lalu kemudian mulai saat itu karena mereka punya bom oil tadi, punya minyak, mereka mendirikan universitas-universitas diperbaharui dengan paham keagamaan Salafi Hambali ini. Ya. Ada Universitas Islam Madinah, Universitas Ibnu Saud, Malik Faisal, Ummul Qura. Nah, kemudian di negara-negara mayoritas Muslim, mereka mendirikan lembaga pendidikan Arab. Nah, kalau di Indonesia ada LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Dahulu LPBA. Nah, di situ. Nah, ini ingin menyebarkan paham ini tadi. Alumni LIPIA kemudian juga banyak yang sekolah ke Saudi. Nah, kemudian dari pesantren-pesantren dites juga banyak yang ke Saudi. Nah, sebelum reformasi, ini kan sebelum reformasi nih, tahun 80-an, sebelum reformasi 98, alumni Saudi ini kalau dia pulang ke Indonesia, tempatnya yang paling cocok ya di Muhammadiyah. Nah, maka alumni-alumni Saudi sebelum era reformasi itu kalau pulang masuk Muhammadiyah karena tauhidnya sama. Kalau masalah yang lain ibadahnya agak beda, tapi setelah itu mereka berinteraksi dan lain sebagainya. Ya contohnya misalnya Ustadz Fatur Rahman, goda kita ini, Ustadz Mahlan Jarkasi, Ustadz banyak-banyak itu pasti pulang ke Muhammadiyah. Kemudian mereka berinteraksi dengan Muhammadiyah, dengan manhajnya Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah. Nah, setelah era reformasi, nah saya bilang tadi, bermuncullah paham dan sebagainya ini. Jadi Al-Quran satu, paham banyak ya. Nah, mereka kemudian, kalau di Indonesia, munculnya pas kebetulan era konflik Ambon. Konflik Ambon yang tidak selesai-selesai itu, kemudian ada sekelompok orang yang kemudian memobilisir pergi ke Ambon yang menyebut dengan gerakan Salafi, yaitu Laskar Jihad di bawah kepemimpinan siapa itu namanya? Ja'far Umar Talib. Nah, ini asalnya itu di tahun itu mulai munculnya itu Ja'far Umar Talib, Laskar Jihad. Nah, ini Salafi, tapi Salafi yang lain lagi. Nah, dari situ kemudian alumni Saudi, kemudian mereka punya LIPIA, alumni Saudi tadi mendirikan madrasah-madrasah, ma'had-ma'had di Indonesia. Ma'hadnya biasanya namanya Ma'had Umar bin Khattab, Ma'had Abu Bakar Siddiq, Ma'had Utsman bin Affan, Ma'had Siti Hadijah, Ma'had Siti Aisyah. Nah, seperti itu, ma'had-ma'hadnya. Nah, ini dari sebelum reformasi mereka ke Muhammadiyah, setelah itu ada Jamaah Salafi. Nah, ini yang perlu dipahami dahulu. Nah, kalau Muhammadiyah, ini kita sudah sampai. Jadi alurnya tadi, kenapa jadi muncul? Jadi Muhammadiyah seperti itu, kemudian Salafi ada hubungannya dengan kepentingan pemerintah Saudi agar mereka mempunyai kekuatan. Saudi itu bentuk pemerintahannya adalah monarki absolut. Kalau monarki ini jangan sampai ada rakyat yang berbeda pendapat, semuanya harus sama. Nah, jadi salah satunya dengan paham agama ini. Salafi kalau dari awal itu hanya berbicara tentang masalah tauhid, kalau masalah fikih itu masih sangat ya tidak terlalu ketat, tidak terlalu fanatik. Tapi belakangan sampai ke bawah ini, Salafi itu sampai kepada fikihnya ketat karena fikihnya fikih Hambali. Fikih Hambali. Nah, fikih Hambali itu cara mengistimbat hukumnya, yang pertama dasar hukumnya Al-Qur'an. Yang kedua hadis sahih tentunya. Yang ketiga fatwa sahabat, ijma sahabat. Yang keempat hadis dhaif. Yang keempat hadis dhaif.
Tapi hadis dhaif yang ini maksudnya adalah hadis dhaif